Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupa Ulpiana dengan NIM 2210 1140 0003 dengan kelas 03 TPLP 001. Saya di sini akan mempresentasikan implementasi web server pada PPS untuk memenuhi persyaratan mata kuliah pada jaringan komputer. Implementasi web server pada PPS yang dimaksud itu implementasi web server pada virtual private server PPS merujuk pada proses mengatur dan menjalankan server web di dalam lingkungan virtual yang dihosting pada PPS. Berikut adalah beberapa konsep utama terkait dengan materi implementasi web server pada PPS. Nah, yang pertama ada web server. Pengertian web server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menyediakan layanan hosting untuk situs web. Tugas utamanya adalah menerima permintaan HTTP dari klien browser dan mengirimkan halaman web yang sesuai. 2. Virtual Private Server atau VPS. Pengertian VPS adalah suatu bentuk virtualisasi server yang memungkinkan penggunaan untuk memiliki lingkungan server yang terisolasi secara virtual. Setiap VPS dapat dianggap sebagai server independen meskipun sebenarnya berbagai sumber daya fisik dengan server fisik lainnya. Ketiga, implementasi web server pada PPS. Pengertian implementasi web server pada PPS melibatkan instalasi, konfigurasi, dan menjalankan perangkat lunak server web di dalam lingkungan virtual tersebut. Nah, yang keempat, langkah-langkah implementasi. Yang pertama itu pemilihan web server pada software. Pilih perangkat lunak server web yang sesuai untuk kebutuhan Anda, seperti Apache, Linux, atau Microsoft IS. Nah, yang keduanya instalasi perangkat lunak. Install perangkat lunak server web yang dipilih di dalam VPS menggunakan manajer, paket, atau sumber daya lainnya. Nah, yang ketiga konfigurasi server. Sesuaikan konfigurasi server web sesuai dengan kebutuhan spesifik situs web Anda. Nah, yang keempat manajemen domain. Atur DNS untuk mengarahkan domain ke alamat IP VPS agar situs web dapat diakses secara online. Yang kelima, ada keamanan. Terapkan langkah-langkah keamanan seperti firewall, SSL, dan pembaruan perangkat lunak secara teratur. Nah, adapun yang kelima, kegunaan implementasi web server pada VPS. Hosting situs web memungkinkan hosting situs web atau aplikasi web secara mandiri. Pengembangan aplikasi memberikan lingkungan untuk menguji dan pengembangan aplikasi web. Nah, yang berikutnya penyimpanan dan berbagai data. Menyediakan penyimpanan dan berbagai data melalui protokol HTTP atau HTTPS. Penanganan lalu lintas menangani permintaan HTTP dari pengguna dan memberikan respon yang sesuai. Nah, jadi implementasi web server pada VPS dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik proyek atau aplikasi penting untuk memahami konsep dasar virtualisasi, konfigurasi server web, dan keamanan untuk menjalankan web server dengan efisien dan aman pada VPS. Nah, adapun jenis-jenis implementasi web server pada VPS. Ada beberapa jenis implementasi web server pada Virtual Private Server atau VPS yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yang preferensis. Beberapa web server populer yang digunakan di lingkungan VPS termasuk yang pertama itu ada Apache HTTP Server. Nah, yang itu ada pengertiannya. Apache adalah salah satu server web open source yang paling banyak digunakan di dunia, mudah dikonfigurasi dan mendukung berbagai fitur dan modul. Nah, yang kedua ada Nginx. Nah, pengertian dari Nginx itu adalah server web ringan, cepat, dan efisien yang dirancang untuk menangani lalu lintas yang tinggi. Nah, ini cocok untuk digunakan sebagai reverse proxy dan dapat bekerja baik dalam skenario penanganan beban. Nah, adapun yang ketiga LightSpeed Web Server. Nah, LightSpeed adalah server web berkinerja tinggi yang dikembangkan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dibandingkan dengan server web tradisional. Cocok untuk lingkungan VPS dengan sumber daya yang terbatas. Nah, yang keempat KD. Pengertian dari KD itu adalah server web dirancang untuk mudah dikonfigurasi dan mendukung otomatisasi pengaturan SSL atau TLS, cocok untuk proyek-proyek kecil hingga menengah. Nah, yang kelima, Microsoft Internet Information Server atau IIS. Nah, IIS adalah server web yang dikembangkan oleh Microsoft untuk lingkungan Windows, cocok untuk aplikasi dan situs web yang berbasis teknologi Microsoft seperti ASP atau NIT. Nah, yang keenam, OpenLightSpeed.
OpenLeadSpeed adalah versi open source dari LeadSpeed web server, menyediakan kinerja tinggi dengan sumber daya yang lebih terjangkau. 7. Tomcat atau Apache Tomcat. Tomcat adalah server aplikasi web yang dikembangkan oleh Apache untuk menjalankan aplikasi Java, cocok untuk hosting aplikasi Java Enterprise Edition. Nah, yang ke-8 ada Cherokee. Pengertian dari Cherokee adalah server web open source yang dirancang untuk memberikan kinerja tinggi dan mudah dikonfigurasi, mendukung teknologi caching dan load balancing. Untuk pilihan server webnya itu akan tergantung pada kebutuhan spesifik proyek, preferensi pengembang dan fitur-fitur yang diinginkan. Beberapa server web lebih cocok untuk penanganan lalu lintas statis, sementara yang lain mungkin lebih fokus pada penanganan beban atau dukungan bahasa pemrograman tertentu. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut saat memilih jenis implementasi web server pada PPS. Nah, adapun cara kerja implementasi web server pada PPS. Cara kerja implementasi web server pada Virtual Private Server atau PPS melibatkan beberapa langkah utama dari pengaturan hingga penanganan permintaan dari pengguna. Berikut adalah gambaran umum cara kerja tersebut. Nah, adapun 1. Pemilihan dan instalasi web server. Pilih web server. Pertama, Anda perlu memilih jenis web server yang akan digunakan seperti Apache, Nginx, atau yang lainnya. Nah, yang berikutnya install perangkat lunak web server tersebut pada PPS. Untuk biasanya melibatkan penggunaan manajer paket sistem operasi seperti apt untuk sistem berbasis Debian atau Ubuntu, atau U untuk sistem berbasis Red Hat atau CentOS. Nah, yang kedua ada konfigurasi web server. Yang pertama, file konfigurasi. Konfigurasikan server web dengan mengedit file konfigurasi yang sesuai. Misalnya untuk Apache, file konfigurasinya dapat berada di etc apache atau apache conf atau dalam direktori etc _apache 2 _sites sampai available _lagi. Nah, yang kedua itu port binding. Tentukan port tempat server web yang akan mendengarkan permintaan. Biasanya port default adalah 80 untuk HTTP dan 443 untuk HTTPS. Nah, yang ketiga, manajemen domain dan DNS. Pendaftaran domain, daftarkan nama domain untuk situs web Anda jika belum dilakukan. Yang berikutnya, konfigurasi DNS. Atur DNS untuk mengarahkan nama domain ke alamat IP PPS. Ini dapat dilakukan melalui kontrol panel domain Anda. Yang keempat, keamanan. Firewall, konfigurasikan firewall untuk membatasi akses ke PPS dan memastikan keamanan ESL atau TLS opsional. Jika menggunakan HTTPS, pasang dan konfigurasikan sertifikat ESL atau TLS untuk inskripsi lalu lintas. Yang kelima, penanganan permintaan. Permintaan HTTP pengguna membuka browser dan memasukkan URL situs web. Nah, yang berikutnya DNS mengarahkan nama domain ke alamat IP PPS. Nah, yang berikutnya server web menerima permintaan HTTP pada port yang ditentukan. Server web memproses permintaan dan mengambil konten yang diperlukan. Nah, permintaan HTTPS atau SSL atau TLS. Jika menggunakan HTTPS ada pertukaran kunci SL atau TLS antar server web dan browser pengguna untuk mengamankan lalu lintas. Nah, yang keenam, pengaturan tambahan opsional. Load balancing jika diperlukan untuk mendistribusikan lalu lintas antara beberapa server web. Terus caching jika diperlukan untuk meningkatkan kinerja dengan menyimpan salinan statis dari halaman web. Nah, yang ketujuh ada monitoring dan pemeliharaan. Logging, aktifkan logging untuk melacak aktivitas server web dan menganalisis masalah jika terjadi. Pembaruan rutin. Pastikan perangkat lunak server web dan sistem operasi PPS diperbarui secara berkala untuk mengatasi kerentanan keamanan dan peningkatan kinerja. Nah, cara kerja mengimplementasi web server pada PPS dapat berbeda-beda tergantung pada jenis web server yang kita gunakan dan kebutuhan spesifik proyek. Pemahaman yang baik tentang konfigurasi keamanan dan manajemen lalu lintas dapat membantu menjalankan server web dengan efisien dan aman. Kelebihan dan kekurangan implementasi web server pada PPS. Implementasi web server pada Virtual Private Server atau VPS memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakan pendekatan ini.
Nah, adapun kelebihan implementasi web server pada PPS itu ada 6 yang saya ketahui. Yang pertamanya itu isolasi sumber daya, yang kedua skalabilitas, yang ketiga kustomisasi tinggi, dan yang keempat kontrol penuh, yang kelima keamanan yang lebih baik, yang keenam harga yang terjangkau. Nah, adapun kekurangan implementasi web server pada PPS itu ada 5 yang saya ketahui ya. Satu, keterbatasan sumber daya fisik, yang kedua ketergantungan pada penyedia layanan, dan yang ketiga memerlukan pengetahuan administratif, yang keempat kinerja tergantung pada spesifikasi PPS, yang kelima konfigurasi sendiri. Kelebihan dan kekurangan ini harus dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan spesifik dan tingkat keterampilan teknis Anda. Jika Anda memerlukan kontrol penuh dan tingkat kustomisasi yang tinggi, PPS bisa menjadi lebih yang baik. Namun jika Anda mencari solusi yang lebih mudah dan tidak memiliki kebutuhan khusus, hosting bersama mungkin menjadi alternatif yang lebih sederhana. Nah, adapun contoh studi kasus implementasi web server pada PPS. Contohnya itu ada di e-commerce website pada PPS. Latar belakangnya itu misalnya perusahaan fiktif Techmart ingin meluncurkan toko e-commerce mereka, memutuskan untuk menggunakan PPS untuk menghost situs web mereka. Langkah-langkah implementasi. 1. Pemilihan PPS dan pendaftaran domain. Techmart memilih penyedia PPS yang dapat diandalkan dan mendaftarkan nama domain mereka. Mereka memilih PPS dengan spesifikasi yang memadai untuk menangani lalu lintas e-commerce yang diharapkan. Dan kedua, instalasi web server. Techmart memilih Linux sebagai server web mereka dan menginstalnya di PPS. Mereka mengonfigurasi Linux untuk mendukung HTTPS dan memasang sertifikat SSL untuk keamanan transmisi data pelanggan. Nah, yang ketiga, konfigurasi domain dan DNS. Techmart mengonfigurasi DNS untuk mengarahkan nama domain mereka ke alamat IP PPS. Mereka mengonfigurasi Linux untuk menangani permintaan untuk nama domain mereka. Dan yang keempat, basis data dan aplikasi web. Techmart menginstal dan mengonfigurasi server basis data seperti MySQL atau PostgreSQL untuk menyimpan data produk dan transaksi. Mereka membangun aplikasi web e-commerce mereka misalnya menggunakan platform seperti Magento atau WooCommerce dan mengintegrasikannya. Nah, yang keenam, load balancing optional. Jika lalu lintas menjadi besar, Techmart dapat mengimplementasikan load balancing untuk mendistribusikan lalu lintas secara merata di antara beberapa server web, meningkat kinerja dan ketersediaan. Yang ketujuh, pemantauan dan logging. Techmart mengonfigurasi pemantauan untuk melacak kinerja PPS, penggunaan sumber daya, dan aktivitas server web. Logging diaktifkan untuk memudahkan analisis jika terjadi masalah atau serangan. Yang ke-8, pembaruan rutin dan pemeliharaan. Techmart membuat kebijakan pembaruan rutin untuk sistem operasi dan perangkat lunak server web mereka. Backup rutin dilakukan untuk melindungi data penting dan memudahkan pemulihan jika diperlukan. Nah, hasil dan manfaat setelah implementasi web server pada PPS. Techmart memiliki toko e-commerce yang aman, cepat dan dapat diandalkan. Dengan kontrol penuh atas lingkungan server mereka, mereka dapat mengelola pertumbuhan bisnis mereka dengan baik dan memberikan pengalaman berbelanja yang baik bagi pelanggan mereka. Nah, studi kasus ini mencerminkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan PPS untuk menghost situs web mereka dengan kontrol penuh, keamanan, dan fleksibilitas yang tinggi. Tentu saja implementasi dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi spesifik perusahaan. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini, dalam kesimpulan implementasi web server pada Virtual Private Server atau VPS menawarkan sejumlah kelebihan dan dapat menjadi solusi yang efisien dan fleksibel untuk kebutuhan hosting situs web atau aplikasi. Kelebihan utama melibatkan isolasi sumber daya, skalabilitas, kontrol penuh, keamanan yang lebih baik, dan harga yang terjangkau. Meskipun demikian, terdapat beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, seperti keterbatasan sumber daya fisik, ketergantungan pada penyediaan layanan, kebutuhan akan pengetahuan administratif yang cukup, dan kinerja yang tergantung pada spesifikasi PPS yang dipilih. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.